warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pengguna sepeda dimanapun teman-teman berada, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Kita tahu saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana kita sangat membutuhkan imunitas tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat dan tidak mudah terpapar virus COVID-19 yang kita tahu sudah banyak merenggut nyawa manusia. Salah satu caranya ya berolahraga, selain tentu makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, minum vitamin, dan yang sering disarankan oleh para dokter adalah berjemur pada pagi hari. Nah, olahraga pada saat pandemi ini yang sangat digemari saat ini oleh warga masyarakat Indonesia adalah bersepeda. Bersepeda mungkin karena mudah dilakukan oleh semua orang. Bersepeda juga bisa sendiri, bisa beramai-ramai dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, maupun dengan komunitas. Dengan bersepeda kita bisa saling sapa, bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita temui di jalan. Namun ingat loh, bersepeda juga harus hati-hati dan juga memperhatikan keselamatan kita maupun keselamatan orang lain yang ada di jalan. Sebab bukan hanya pesepeda yang menggunakan jalan, ada pengguna jalan lain yang menggunakan jalan yang sama. Ada pengguna sepeda motor, ada pejalan kaki, pengguna mobil, dan lainnya. Nah, tahu nggak kalian kalau pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan tentang keselamatan pesepeda di jalan? Ya, sejak Agustus 2020, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Isinya tentu mengatur tentang keselamatan bagi pesepeda. Apa sih di dalamnya? Satu, dia mengatur tentang persyaratan keselamatan bagi sepeda itu sendiri. Kedua, yaitu adalah penyediaan fasilitas pendukung. Dan yang ketiga, tentu apa yang harus dilakukan oleh para pesepeda untuk keselamatan dirinya. Dalam hal persyaratan keselamatan, peraturan ini mengatur salah satunya adalah sepeda yang layak untuk dioperasikan di jalan harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya ada spakbor, ada bel, ada sistem rem tentunya. Jadi kalau tidak ada rem tidak selamat. Ada juga di situ diatur tentang pemantul cahaya, pemantul cahaya yang berwarna merah, pemantul cahaya di roda yang berwarna putih atau kuning, maupun di sana juga diatur tentang penggunaan lampu. Itu kita tahu banyak juga pesepeda yang menggunakan sepeda pada malam hari. Oleh karena itu harus juga sepeda itu juga dilengkapi dengan lampu untuk bagi yang bersepeda pada malam hari. Selain itu, aturan ini juga mengatur misalnya kalau seorang sedang bersepeda, bagaimana dia berhenti, bagaimana dia berbelok kanan kiri atau berbalik arah, itu juga diatur dengan misalnya setiap pesepeda harus memberikan isyarat dengan tangan. Itu juga diatur di sana. Selain itu juga peraturan ini juga mengatur tentang fasilitas pendukung, penyediaan fasilitas pendukung bagi sepeda, seperti misalnya rambu, penyediaan rambu, pemasangan rambu, marka jalan, maupun lajur atau penyediaan lajur atau jalur khusus bagi sepeda. Semoga dengan ini semua keselamatan kita semua sebagai pengguna jalan bisa terus ditingkatkan. Satu hal yang mesti kita pahami, peraturan ini tidak untuk membatasi para pesepeda, tidak untuk membatasi pergerakan pesepeda, tapi guna mendukung keselamatan dan untuk menjaga warga negara Indonesia dari kecelakaan. Ada banyak berita
dari Januari sampai Juni itu sedikitnya ada 29 kecelakaan di jalan yang melibatkan sepeda. Oleh karena itu peraturan ini mesti penting untuk dikeluarkan, untuk ditaati, dan semoga dengan begini kita semakin peduli atas keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Kepedulian kita, keselamatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.